Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semua dimanapun sobat-sobat berada. Jumpa lagi sobat dengan channel Yadi IT. Baik, kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan atau request dari sobat-sobat semua. Request dari sobat yang ada di kolom komentar tentang bagaimana kita menyikapi ketika menghadapi mati listrik atau mati lampu di dalam rumah kita, sehingga akuarium juga akan mati ya, mati kelistrikannya. Oke sob, simak aja. Baik sobat-sobat semua, jadi yang pertama ini ya, ini kalau mati lampunya tidak terlalu lama sih tidak masalah ya. Tapi kalau mati lampunya itu lama, misalnya durasinya sampai 5-6 jam, itu sangat berbahaya sekali buat ikan-ikan kesayangan kita, terutama ikan-ikan yang memang butuh aerator atau aerasi di dalam akuarium. Sehingga kita harus menyikapinya dengan tepat agar ikan kita tidak mabok nanti. Mabok akhirnya mati. Mabok itu maksudnya kehabisan napas ya, karena tidak ada oksigen di dalam air akuarium, atau di dalam tidak ada oksigen terlalu di dalam air akuariumnya. Nah, sobat-sobat semua, yang perlu sobat perhatikan dan sobat sikapi, bila durasi mati listriknya atau mati lampunya sekitar 5 jam, maka segerakan buang airnya atau dangkalkan airnya. Jadi misalnya kalau si arwana ini ya kira-kira 1 lebih badannya lah ya, 1 lebih badannya sedikit lah gitu ya. Nah, ini juga kalau diskus juga begitu, kalau ikan koki juga begitu. Dengan maksud apa? Dengan maksud ini katakanlah ikan arwana atau ikan koki ya. Misalnya airnya kita batasi setinggi badannya. Nah, sehingga dia nanti kalau dia berjalan atau dia berenang, nanti ada timbul riak-riak gelombang di atas. Nah, itulah yang dimaksudkan untuk mensuplai oksigen di dalam air akuarium itu. Sehingga kalau dia terus-terusan berenang begitu kan ya, akhirnya terus bergelombang. Nah, oksigennya tetap tidak akan menipis di dalam air akuarium atau tidak habis di dalam air akuarium itu, karena dengan riak-riak gelombang tadi ya di air akuarium tadi itu mensuplai oksigen di dalam air akuarium itu sendiri. Nah, jadi harus perhatikan dulu ya. Oh, ini misalnya ini sudah 3 jaman ini, kita khawatir sekali ya. Nah, maka cepat kita ambil tindakan, segera buang airnya ya sebadannya, jadi sehingga airnya itu hanya tinggal setinggi badannya lebih sedikit, sehingga ada kecipratan atau kecipak air itu nanti kalau begitu dia berenang, sehingga itu tadi ya oksigen akan berlimpah juga di dalam air akuarium itu. Kemudian sobat, kalaupun misalnya tidak sempat membuang, atau paling tidak ya sudahlah mendangkalkan air walaupun tidak sampai habis, misalnya dekat tubuh atau setinggi badannya tadi, ya boleh sobat siapkan aerator yang pakai baterai, yang bukan aerator listrik, aerator baterai ya. Nah, seperti ini. Nah, ini seperti ini nih. Ya, saya beli ini ya. Ini merek Amara ya. Ini lumayan nih kalau dia hidup ya, bunyi ya. Bunyi itu. Hidup tuh ya. Ada baterainya di sini dia. Kalau kita buka. Nah, pakai baterai. Baterai 1 cukup dia. Harus ada 2. Tapi kalau 1 aja sudah cukup. Udah mumpuni. Nah, di sini. Matiin. Nah, gitu ya. Cukup untuk ini. Saya pakai ini ya. Bisa 2-3 jam bisa. Dan baterainya awet ya. Cuma 1 baterai juga ya. Awet. Yang penting ada gelombung-gelombung udara di dalam akuarium itu. Tapi ini tidak boleh terlalu dalam ya, tidak boleh terlalu jauh gitu memasukkan selangnya. Ini cukup ditempelkan di sini misalnya, ini di dekat permukaan air, sehingga gelembung itu cukup gitu. Gelembung itu bisa timbul gelembung, tapi kalau dia terlalu dalam dia tidak kuat lagi dia ya. Tidak kuat dia kalau terlalu dalam gitu, dengan memasukkan ini selang infus nih ke dalam air itu terlalu dalam, dia tidak kuat. Jadi kalau ini air misalnya, di sini cukup, dia lancar untuk mengeluarkan gelembung oksigennya gitu ya. Nah, ada juga sobat-sobat yang pakai
ACDC, ya, aerator ACDC ya boleh lah ya, cuman lebih mahal itu ya. Nah saya untuk mengantisipasi listrik yang mati ya selalu pakai ini. Saya siapkan ini. Ini kan ada 3 ada 3 ya. Cukup lah ya untuk ikan-ikan yang terlalu riskan, misalnya ikan diskus, ikan hoki ya. Nah jadi nanti kalau kira-kira sudah berjalan 1 jam, boleh diganti lagi ke ikan yang lain gitu ya. Cukup ya. Ya selama pengalaman saya sih tidak pernah mati lampu sampai 1 harian penuh, enggak ya. Yang sekarang ini, kalau dulu pernah ya, itu sampai ikan saya mati 1 akuarium semua ya. Nah, jadi itu sob ya. Jadi cara mengantisipasinya, dangkalkan airnya, cukup dangkalkan airnya ya, biarkan dia berenang, sirip punggungnya itu bisa menyentuh permukaan udara ya. Nah, sehingga ada kecipratan-kecipratan atau kecipak-kecipak air itu yang akan mensuplai oksigen di dalam air akuarium. Dan kemudian juga kita mempersiapkan seperti ini aerator dengan sumber daya baterai ya, bukan sumber daya listrik. Oke. Atau boleh juga yang pakai ACDC. Jadi apa ya? Nah, mudah-mudahan sobat-sobat bisa mengantisipasi dengan mati listrik misalnya ya dalam durasi yang lama di rumahnya. Baik sobat-sobat semua, mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.